Halo teman-teman, kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah misteri dari Pulau Jawa. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Awal keberadaan Pulau Jawa seolah-olah terbungkus oleh sebuah misteri, karena sama sekali keberadaannya tidak diketahui oleh dunia. Sampai-sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina yang bernama Fahian pada tahun 412 Masehi. Berdasarkan sejarah buku gaib Tanah Jawa, karangan J. Lewi Peter yang dicetak pada tanggal 1 Maret 2015, disebutkan bahwa pada tahun 2000 sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi sebuah koloni bangsa Atlantis. Tapi pada saat koloni Atlantis hancur, Pulau Jawa menjadi sebuah negeri yang terpisah. Di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis, inilah ajaran ilmu gaib hitam dan sesat mulai diajarkan pada penduduk yang tinggal di dalam Pulau Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka mulai memuja jiwa yang kejam, yang mulai meminta persembahan atau tumbal pada manusia yang hidup di bawah bayang-bayang tirami tanpa ada kesepakatan untuk melepaskan diri. Pada saat itu mereka dipimpin oleh sang raja yang merangkap sebagai imam agung. Di aliran hitam itu, di antara para raja ada salah seorang yang sangat fanatik. Dalam kepercayaan aliran hitam ini, sang raja sangat memiliki keyakinan bahwa hanya dengan melakukan sebuah praktik kepercayaan yang mengorbankan darah di setiap wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari bahwa para dewa yang ganas dan hauslah yang akan memegang sebuah kendali atas Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan-kekuatan dahsyatnya melalui letusan-letusan gunung berapi dan bencana alam lainnya yang terjadi secara terus-menerus. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran untuk selalu melindungi, memelihara dan menjaga atas Pulau Jawa ini. Salah satu caranya adalah melakukan sebuah ilmu gaib dari para ahli ilmu sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada para dewa yang dianutnya tetap dilanjutkan untuk abad-abad selanjutnya. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian meletakkan mantra yang sangat kuat di atas Pulau Jawa agar aliran ilmu hitam yang dianutnya tidak akan lenyap. Efek dari hal itu masih dapat terlihat secara etis maupun astral dalam bentuk sebuah awan yang besar dan hitam dan melayang-layang di atas Pulau Jawa ini. Awan hitam ini seolah-olah dilihat seperti menampung pada titik-titik tertentu dan tidak bisa ditiup oleh angin dan tetap diam pada titik-titik tertentu. Lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat kawah-kawah gunung berapi. Salah satunya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam makhluk halus, sehingga para makhluk gaib ini bisa dikendalikan oleh sang raja. Kemudian pada tahun 1200 sebelum Masehi terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Paivas Vatamanu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan tinggal di sebuah pantai. Pada akhirnya mereka membentuk suatu kota perdagangan yang kecil dan berindependen. Seiring berjalannya waktu, para pendatang Hindu ini semakin meningkat pesat dan akhirnya menjadi sebuah komunitas yang dominan. Akan tetapi, meskipun sudah diterima oleh penduduk setempat, namun dalam kenyataannya pemujaan lama terhadap ilmu gaib atau aliran sesat tetap dilaksanakan dan praktek ilmu gaib malah semakin merajalela. Melihat kondisi tersebut, Raja Faiz Vatamanu yang berkuasa pada saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami betul yang harus diembannya. Aji Saka lalu menanam sebuah
benda berdaya magnet yang sangat kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan aliran hitam di Pulau Jawa, atau tumbal bagi tanah Jawa untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya. Yang paling penting, Aji Saka memilih tempat perbukitan yang mengarah ke sebuah sungai Progo yang sangat dekat dengan titik pusat Pulau Jawa. Legenda Aji Saka dalam berbagai cerita sering dianggap melambangkan kedatangan Dharma, ajaran peradaban Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi orang lain beranggapan bahwa kata Saka berasal dari istilah bahasa Jawa yaitu Soko yang berarti penting. Pangkal atau asal mula namanya yang disebut dengan Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban tata tertib. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jait Prabu Dewata, sang penguasa ilmu hitam yang pada saat itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta Karitan Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Pulau Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun lamanya, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, bencana merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa. Di antaranya, yang pertama adalah kleni, yang kedua kejewen, dan yang ketiga adalah kebatinan. Lalu, pada abad ke-13 datanglah Syekh Subagir, seorang ulama yang dikirim ke Sultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subagir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif, makhluk halus, dan pada saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena Syekh Subagir mengetahui kondisi Pulau Jawa pada saat itu banyak dipengaruhi unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu Syekh Subagir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah, dan kemudian dengan karoma yang dimilikinya, batu hitam yang disebut raja tersebut yang bernama Aji Kocokro dipasang di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Karena puncak Gunung Tidar dipercaya sebagai paku buminya Pulau Jawa. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama adalah ketabiban, yang kedua adalah kewaskitan, yang ketiga adalah kesaktian, yang keempat adalah kanuragan, yang kelima adalah kekebalan, dan yang keenam adalah pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Kemudian, sepeninggalan Syekh Subagir, pemagaran gaib terhadap pengaruh gaib dilanjutkan oleh para wali songo